Halo teman-teman, bertemu kembali dengan saya Ervin Rizali. Seperti biasa saya akan mengenalkan semua hewan-hewan peliharaan yang ada di rumahku. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita merawat pakan-pakan yang biasanya kita berikan untuk hewan-hewan peliharaan di rumah, terutama untuk reptil dan jenis kadal-kadalan, yaitu saya akan memberikan tutorial bagaimana merawat jangkrik dan ulat Hongkong. Jangkrik dan ulat Hongkong biasanya dipakai untuk makanan mereka, para reptil, dan kebanyakan kalau kita terlalu lama disimpan, kadang-kadang ada predator yang bisa memakan mereka lah, dari semut ataupun juga tikus, cicak, dan supaya dia tidak dimakan oleh para predator ini, saya akan memberikan tips bagaimana kita memelihara mereka juga dan membuat mereka juga bisa nyaman di tempat yang sementara sebelum kita berikan kepada hewan-hewan peliharaan yang kita punyai. Untuk tutorial ini saya sebenarnya mendapatkan resepnya lah kalau dibilang ya dari kakek saya itu memang seorang penggemar juga hewan-hewan peliharaan, tapi beliau lebih suka terhadap jenis burung-burung. Jadi beliau banyak memelihara burung-burung yang memang sering makan jangkrik ataupun ulat Hongkong. Dari beliaulah saya mendapatkan tips-tips ini, dan juga saya juga mencari referensi-referensi lain sebagai pembanding, dan memang setelah saya coba sendiri ternyata cara ini sangat efektif sekali untuk merawat jangkrik dan ulat Hongkong sehingga mereka lebih awet dan tidak mudah mati kalau kita simpan agak lama. Oke teman-teman, sebelum kita lihat tutorialnya, mari kita lihat dulu tayangan berikut. Teman-teman, seperti janji saya kemarin, saya sudah melakukan pengundian untuk pemenang dari giveaway yang saya adakan, dan pemenangnya sudah didapat, yaitu 7 orang yang mempunyai akun IG ini dan di alamatnya. Silahkan teman-teman baca, mungkin ada salah satu dari nama teman-teman yang berhak mendapatkan 7 ambon ceper, kura-kura 7 ambon ceper untuk 7 orang pemenang. Saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk para subscriber yang sudah begitu antusias untuk mengikuti giveaway yang saya adakan, dan pesertanya memang banyak sekali, hampir lebih dari 200 orang, dan memang tersebar dari mulai luar Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ada yang dari Papua. Saya mengucapkan terima kasih sekali untuk antusiasnya kepada acara giveaway yang saya adakan, dan untuk para pemenang yang tadi tertulis di layar ini, silahkan Anda menghubungi Jafara Reptil di akun IG-nya, dan silahkan tanyakan bagaimana mendapatkan kura-kura tersebut untuk langsung dikirim segera ke rumah teman-teman, dan tidak usah memikirkan biaya ongkos kirim dan lain-lain. Pokoknya para pemenang ini langsung mendapatkan kura-kura ambon ceper tanpa memikirkan ongkos kirimnya dan lain-lain.
Oke teman-teman, selamat sekali lagi untuk 7 orang teman ini. Dan saya juga akan memberikan kembali giveaway kalau sudah mencapai 2000 subscriber, yaitu karena ada angka 2-nya, saya kemungkinan akan memberikan 2 ekor kura-kura yang lain, jenisnya mungkin Siben Rocky, mungkin Yellow Belly atau jenis-jenis lain, dan juga ada uang tunai yang bisa teman-teman dapatkan. Nanti saya akan transfer langsung ke rekening teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali tutorial tentang bagaimana cara membuat tempat yang aman dan nyaman untuk hewan yang menjadi pakan dari binatang-binatang yang kita punyai. Yang pertama, saya akan berikan tutorial tentang bagaimana kita membuat tempat yang memang diperuntukkan bagi ulat Hongkong. Mari kita lihat. Baiklah, saya akan meneruskan bagaimana tutorial membuat tempat atau kandang buat salah satu media makanan untuk kura-kura dan kadal-kadalan selain dari jangkrik, yaitu ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini saya beli dari pasar tradisional, satu bungkus gini sekitar 3.000 sampai 5.000 rupiah. Jadi harganya masih terjangkau dengan banyak sekali ulat-ulat Hongkongnya. Biasanya beberapa kura-kura saya seperti dada merah, kura daun, kura res itu sangat suka sekali dengan ulat Hongkong. Jadi pertama-tama kita siapkan dulu tempat atau wadah untuk menyimpan mereka. Jadi wadahnya ini bisa dari bekas tupperware kecil yang kita kasih lubang-lubang, bolong-bolong supaya mereka tetap bisa bernapas. Terus siapkan seperti biasa kokopit. Kokopit ini bisa dibeli di online atau di toko tanaman. Pelet lele dan food untuk makanan ayam. Pertama-tama kita berikan dulu alas dari wadah tadi dengan sedikit kokopit, seperti begini cukup. Lalu kita ratakan, dan selanjutnya saya masukkan telur ayam ini sebagai media makanan mereka. Terus pelet lele. Setelah selesai diratakan semuanya, dan kemudian si ulat ini kita masukkan ke dalam tempat ini. Seperti begini, dan mereka akan bertahan di tempat ini karena mereka mempunyai media untuk makanannya dan media untuk mereka bersembunyi di dalam tanah. Kemudian kita tutup seperti begini dan simpan di tempat yang tidak panas atau yang kena hujan. Ya, bagaimana teman-teman? Bisa diikutin kan cara tutorialnya membuat tempat yang nyaman dan aman juga buat ulat Hongkongnya. Dan selanjutnya kita akan memberikan tutorial, melihat tutorialnya bagaimana merawat dan memelihara pakan jangkrik sebagai media untuk makanan dan reptil kita. Yuk, mari kita lihat lagi tayangan berikutnya. Ya teman-teman,
saya akan mencoba men-setting bagaimana kandang yang dibuat untuk jangkrik. Jangkrik ini salah satu makanan dari hewan-hewan peliharaanku di rumah, terutama kadal-kadalan, dan ada beberapa juga kura-kura yang makannya jangkrik. Supaya jangkrik kita awet dan tidak mudah mati, jadi kita harus menyiapkan tempatnya apa saja, yang penting dia bisa tinggal dengan baik dan banyak udaranya. Saya di sini membuat dari bekas tempat makanan ikan koi yang saya bolong-bolongin supaya ada udaranya. Jangan lupa kita selalu pakai desinfektan supaya tetap apapun juga yang kita pegang, apapun juga itu akan tetap steril. Terus saya menyiapkan juga kokopit. Kokopit ini bisa dibeli di online atau di toko tanaman. Kokopit ini adalah dari serbuk kelapa yang dihaluskan. Terus saya juga menyiapkan di sini fur ayam untuk makanannya jangkrik tersebut. Terus ada juga pelet lele yang juga salah satu makanan dari jangkrik. Selain itu saya juga menyiapkan jangkrik yang dibeli tadi dari pasar tradisional. Itu satu bungkus gini sekitar 10 ribuan. Sekarang saya akan mencoba men-setting kandangnya dari jangkrik ini. Yang pertama, kita kasih dulu alas. Kita kasih alas di bawahnya supaya kalau mau membersihkan tuh gampang. Kita kasih alas. Bisa pakai kertas atau tisu dulu. Kemudian kita berikan sedikit kokopit seperti ini, seperti bentuk pasir ya, tapi dia dari serbuk kelapa dia. Kita simpan di dalamnya sedikit saja, jangan terlalu banyak. Yang penting dia mempunyai media yang baik untuk mereka merasa di tempat tinggal asalnya. Lalu untuk makanannya saya masukkan ini makanan ayam, fur makanan ayam. Di bawahnya ditabur begini. Setelah itu dikasih juga makanan lele yang akan menjadi media makanannya nanti. Cukup. Lalu jangkriknya kita masukkan ke dalam. Untuk membuat kotak-kotak seperti ini, saya selalu menyediakan bekas simpanan yang buat telur. Kalau kita beli telur satu pak itu, kita mendapatkan tempat seperti ini. Kita bisa sobek-sobek untuk mendapatkan rumah-rumah di dalam dari jangkrik ini. Karena jangkrik ini juga perlu tempat persembunyian, biasanya untuk mereka masuk ke dalam sini. Kita simpan ke sini, masukkan. Lalu jangkriknya kita keluarkan. Jangkriknya banyak banget. Seperti ini. Jangkriknya ini salah satu makanan dari reptil-reptil. Ada leopard gecko, untuk kadal-kadalan juga. Kita masukkan ke sini. Juga kalau ada sih ada daun pisang kering ya, untuk mereka juga kalau misalnya ingin makan, mereka juga suka gigit-gigit daun ini. Ada yang kabur, melarikan diri. Ya, kita masukkan seperti ini. Kalau misalnya ada yang sudah rusak seperti ini, mendingan kita buang aja. Kita buang, diganti dengan yang baru lagi.
Kita bisa sobek-sobek atau kita gunting juga boleh. Yang penting ada tempat-tempat untuk persembunyian mereka. Nah, seperti yang ini dari tempat jualannya juga memakai begini. Kita masukkan juga ke sini. Kalau masih bagus boleh dimasukkan juga ke sini kalau masih bagus. Tapi kalau sudah basah, sudah banyak kotorannya, kita mendingan buang aja, diganti yang baru. Ya, memang kadang-kadang tidak setiap orang juga berani dengan jangkrik ini ya. Jangkrik ini mirip sekali dengan kecoa sebenarnya. Karena kalau orang yang nggak suka kecoa mungkin takut dengan kalau lihat jangkrik ini. Lihat jangkriknya, kita masukkan sini ya. Oke teman-teman, setelah kita masukkan, boleh juga ditambahkan misalnya dengan diberikan daun-daunan untuk mereka makan. Saya ambil daun caisim, boleh disimpan di sini supaya mereka bisa hidup dengan nyaman dan bisa lebih panjang umurnya kalau kita berikan makanan-makanan ini serta substrat yang cukup bagus untuk mereka hidup. Oke teman-teman, inilah untuk kandang jangkrik yang bisa mereka pakai untuk hidup sebelum kita berikan kepada hewan-hewan peliharaan kita. Teman-teman, bagaimana? Sudah bisa diikuti tutorialnya? Ya, semoga nanti tutorial ini bermanfaat juga buat teman-teman yang mempunyai beberapa hewan reptil yang membutuhkan makanan-makanan jangkrik, ulat Hongkong, sehingga bisa disimpan lebih lama si kedua hewan ini. Dan kadang-kadang saya bisa sampai 1 minggu mereka masih bisa hidup karena kita memberikan mereka juga makanan-makanan yang bisa memberikan kehidupan selanjutnya kepada mereka. Biasa teman-teman, saya minta teman-teman untuk subscribe, tonton videonya sampai selesai, di like dan berikan share-nya serta komen di bawah ini. Untuk yang sudah subscribe, saya minta tontonannya sampai selesai dan berikan juga like serta komennya. Oke teman-teman, semoga video ini sangat bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman juga bisa lebih merawat jangkrik dan ulat Hongkong sebagai pakan dari reptil-reptil kita lebih lama dan tidak gampang